Ini kejadiannya pada akhir tahun 2017, Bang. Nah, awalnya itu gua sama kedua teman gue ini niatnya mau berkunjung ke salah satu rumah teman kita juga. Itu dia posisinya di dekat pantai lah, salah satu pantai di Jawa Barat rumahnya tuh. Iya. Nah, gue dari Jakarta itu berangkat bertiga, Bang. Gua, Angga, sama Jani mau nemuin si Mira ini. Perempuan nih yang di sana berarti. Perempuan namanya Mira, Bang. Iya. Berangkatlah gue Minggu malam dari Jakarta jam 9. Singkat cerita sampai sana itu mau subuh, Bang. Jam 3 pagi itu sampai terminalnya. Di sana itu kita nungguin jemputan sekitar setengah jam, terus dijemput sama si Mira, Bang. Ternyata di situ rumahnya Mira nih nggak terlalu jauh, Bang, dari terminal. Ya jalan kaki kita lah. Singkat cerita, paginya gue udah di rumah Mira, Bang. Di situ gue nggak tahu ternyata kedatangan gue ke sana berbarengan sama neneknya si Mira yang baru pulang haji. Oh iya. Iya. Jadi kan biasanya kalau orang pulang haji tuh Rame. setelahnya mau mengadakan selamatan gitu lah, Iya, Bang. iya. Iya. Nah, selamatannya itu H-1, Bang. Hari Selasanya. Jadi udah dipastikan besoknya pasti rame di rumah itu. Si Mira ini tinggal di situ cuma sama nenek sama kakeknya, Bang. Dia udah nggak sama orang tuanya udah misah lah gitu. Iya. Ketika gue datang masih sepi, Bang, masih bertiga nih. Tapi dikasih tahu kan kalau besoknya mau ada acara selamatan. Rame lah besoknya. Iya, bakal rame. Ya udahlah. Kita sih sebenarnya tujuan awalnya cuma berkunjung doang, Bang. Ya jadi nggak tahu mau kemana-kemananya nggak tahu. Jadi emang pure mau berkunjung. Kalaupun mau main paling sekitar situ aja lah, Bang. Karena kan deket pantai juga tuh. Iya. Karena wilayahnya ini cukup terkenal dengan wisatanya ya. Betul. Wisatanya. Nah, waktu itu kita nginep lah sehari, Bang, di situ. Tapi nggak kemana-mana tuh, situ doang. Pas waktu malamnya itu Senin malam itu keluarganya udah mulai berdatangan, Bang, buat acara besok. Barulah salah satu bibinya, adik mamanya si Mira nih, nyaranin, Bang, Mir, temennya ajak ke rumah bibi aja yang di sana gitu. Nah, awalnya tuh gue nggak tahu nih di sana itu mana kan gitu. Ya intinya bibinya nawarin si Mira kalau gue dan teman-teman gue ini diajak ngungsi lah ke sana. Karena mengingat besok tuh rame gitu, pasti akan crowded gitu kan kalau gue tetap di situ. Ya udahlah, gue mengiyakan itu, Bang. Singkat ceritanya gue tidur tuh udah ada bibinya sama keluarganya lah. Bangun pagi, habis itu disuruh prepare pagi-pagi jam 6 jam 7 disuruh prepare, Bang, buat siap-siap ke yang dimaksud ini, ke rumahnya bibinya ini loh. Nah, udah kayak gitu, tiba-tiba diajak ke pasar, Bang. Pasar tuh dekat terminal, ada pasar. Di situ belanja lampu. Bang, kok belanja lampu buat apa ya? Awalnya juga kayak nggak ngerti gitu. Kok belanja lampu? Oh, mungkin emang rumahnya udah lama nggak ditinggalin gitu, nggak ada lampunya. Ya udahlah. Ternyata emang benar gitu. Di sana tuh rumah singgah doang. Iya. Berarti rumahnya itu ya kayak udah lama nggak dipakai dong ya? Iya, mungkin nama dia cuma buat hiburan doang kali, Bang, situ. Jadi nggak selalu ke situ. Nah, yaudah, singkat cerita, gue balik lagi, Bang. Balik lagi ke rumahnya ini, ke rumah neneknya si Mira ini. Oh iya. Iya. Habis itu gue diajak langsung ke terminal lagi. Itu didampingin sama bibinya ini. Iya. Bibinya si Mira. Nah, udah ke sana, gue pikir kesananya bakal naik angkot atau minibus atau gimana gitu, Bang, ya. Ternyata naik mobil losbak, Bang. Naik losbak? Losbak. Dan lucunya, losbak itu, Bang, isinya sayur. Oh. Jadi penumpang tuh cuma gue sama temen gue ini berempat. Tapi tetap bayar, ada ongkosnya lah gitu. Itu mulailah gue jalan menuju ke desa yang dimaksud ini, Bang. Berangkat itu jam 9 pagi dari terminal. Jalan, terus tengah jalan tuh gue kayak, loh ini gue mau kemana gitu. Yang di-expect gue tuh rumah singgah mungkin ya villa atau gimana gitu, Bang, ya. Cuma kok lewat kebun teh gitu, Bang. Jalannya udah mulai hancur gitu, kayak muat cuma satu mobil doang, Bang. Ya gue bilang, ini gue kemana gitu kan. Berarti ini tempatnya cukup jauh dari rumahnya si neneknya Mira ini ya? Lumayan jauh, Bang. Lumayan jauh. Nah, sampai di pemberhentian itu kurang lebih jam 12. 3 jam? 3 jam. Jauh sekali. Banget, Bang. Itu juga makanya. Pas gue berhenti, di sana udah ada yang jemput kita. Si penjaga rumahnya bibinya ini yang dititipin. Itu namanya Mang
Dede. Ketemulah sama Mang Dede. Sebelumnya Mira ini memang kenal sama Mang Dede, tapi Bang, kenalnya yang nggak terlalu kenal karena dia kesananya tuh cuma sekali Bang, waktu dia masih kecil, umur 6 tahun. Iya. Jadi setelah beberapa tahun barulah kesana lagi Bang. Tempat pemberhentian losbaknya itu kayak apa Bang ya? Kayak hampir kayak balai desa gitu loh Bang, kayak balai desa. Di situ ada beberapa losbak, di situ ada yang bawa kambing atau apa gitu Bang. Ya mungkin belanjaan atau bahan buat di pasar lah gitu kan. Ya udahlah, samping situ airnya gue turun, gue pikir udah deket, ternyata enggak Bang. Jalan lagi gue. Masih jalan lagi. Jalan lagi. Itu bener-bener jalanan lega terakhir. Sisanya jalanan setapak Bang. Nggak bakal mungkin untuk mobil ke sana gitu. Paling motor lah. Itu juga mungkin motor-motor orang lokal aja gitu. Udahlah akhirnya sisanya gue jalan kaki. Jalan tuh nanjak Bang. Nanjak. Hutan tuh Bang, hutan. Nggak ada rumah warga sama sekali Bang. Hutan, nanjak. Sampailah gue di ujung bukit nih. Ibarat kata puncaknya nih Bang. Puncak bukit ini. Loh mana gitu? Mana rumahnya kok nggak ada desa gitu kan? Itu gue jalan udah 20 menit Bang. Ternyata belum sampai di situ. Gue harus turun lagi Bang. Gue pikir kan ya udah sampai situ doang gitu kan. Ini enggak, harus turun lagi. Akhirnya turunlah tuh gue sekitar 10 menit baru Bang. Adalah beberapa rumah, nggak banyak tuh rumah Bang, tuh kayak apa ya? Jarang-jarang gitu. Ada space. Di sini misalkan rumah ada 2, sononya lagi berapa 10 meter lagi baru ada lagi gitu. Jarang Bang. Dan kebanyakan rumahnya itu masih bilik sama rumah panggung Bang. Pertama kali gue diajak ke rumah Mang Dede. Mang Dede ini tinggal sama istrinya sama 2 anaknya. 2 anaknya. Anak yang satu lagi namanya Teh Ica, yang kecil tuh cowok, gue nggak tahu siapa. Teh Ica itu umurnya kisaran 2 atau 3 tahun di atas gue lah gitu. Kenalan sama keluarganya Mang Dede di situ. Kita diajak makan siang juga di situ Bang. Terus gue nanya dong ya kan, Mang, kita nginepnya di sini gitu. Enggak. Gue pikir itu rumahnya gitu, rumahnya si bibinya Mira ini. Iya, ternyata bukan. Rumahnya itu masih turun lagi Bang. Oh beda Bang, iya beda. Ini rumah saya gitu. Waktu itu makan kurang lebih tuh jam 1 lah, jam 1-an Bang. Di situ jam 1. Nyampe jam berapa itu? Jam 2-an situ kita ngobrol. Hujan deras yang memaksa kita untuk tetap stay dulu di situ. Hujan itu baru reda sekitar jam 4 lewat lah Bang. Barulah kita dianterin nih Bang ke rumahnya ini, rumah bibinya nih. Itu lebih banyak hutan gitu kan Bang, hutan. Rumah orang tuh jarang gitu. Paling banyak kebun-kebun doang gitu kan. Barulah sekitar gue jalan 5 menitan lah, itu rumahnya udah kelihatan. Oh ternyata itu rumahnya beton Bang, udah beton. Rumah bibinya udah beton gitu. Rumahnya tuh gede Bang, terbilang gede. Masuk ke dalam, ruang tamu, ada kamar 1 di depan. Masuk lagi, ada kamar. Nah, di belakang ada kamar. Jadi totalnya ada 3 kamar Bang. 3 kamar, ruang makan, dapur, kamar mandi. Nah, di sini barulah terjawab kenapa gue beli lampu awalnya. Ternyata rumah itu lampunya cuma ada 2 di situ. Di depan sama di kamar mandi. Sisanya nggak ada lampu di situ. Barulah saat itu gue pasangin lampu Bang. Habis itu si Mang Dede nih bilang, kalau mau apa-apa, kalau mau kemana-mana, kasih tahu saya ya. Jangan sendiri, takutnya nyasar gitu. Iya Mang gitu, nanti ke sana. Apal kan ke rumah saya gitu. Ya apal Mang, ke atas gitu. Ya udahlah. Tuh kondisi udah mau maghrib tuh Bang ya. Ya udahlah. Habis itu si Mang Dedenya ini pulang Mang Dedenya. Nah, di situ kita istirahat. Cewek-cewek ini di kamar depan Bang. Si Jani sama Mira di kamar depan. Gua sama si Angga di belakang. Jadi satu kamar ada yang kosong gitu. Sekitar jam berapa? Jam 7, Teh Ica, anaknya Mang Dede ini datang bawain makan malam. Iya. Jadi selama makan gue disuplai dari sana Bang gitu. Habis itu bawain makan malam, makanlah kita. Si Teh Icanya juga gue ajak makan di situ, ternyata dia nggak mau, udah makan katanya gitu. Dia baik lagi. Kita makan, selesai makan, beres makan udah. Sampai akhirnya itu gue tidur Bang. Nah gue tidur, yang lain juga udah duluan Bang. Gue main handphone dulu, gue tidur. Nah di situ tuh bener-bener nggak ada sinyal Bang. Mulai ada kejadian gak logis tuh ketika gue mendusin. Gue mendusin itu sekitar jam 2:30, 3. Gue denger suara sapu. Yang gue pikir waktu gue masih tidur, ini siapa malam-malam nyapu?
pikir gue si Jani atau si Mira gitu kan. Cuma kan ya ngapain nyapu tengah malam gitu kan. Akhirnya gue bangun bang buat kamar mandi. Gue dengan apa bang ya, setengah sadar gitu bang, orang mendusin gimana sih, nyawanya belum ngumpul gitu kan bang, jalan lah. Nah mata gue ke arah ruang tamu yang di depan kamarnya si cewek-cewek ini. Pas gue lihat itu gue kaget bang, itu ada sapu rumah gerak sendiri, nyapu sendiri bang. Anjir. Nggak ada sosok yang megang gitu? Nggak ada, dia berdiri tuh. Nah di situ gue pikir gue halu kan bang, karena gue baru bangun tidur gitu kan. Masih belum ngumpul. Nah pikir gue, gue halu kali ya, gue halu atau gimana gitu kan. Gue sampai kucuk-kucuk mata gitu bang, kucuk-kucuk mata. Tapi emang bener bang ada. Tapi gue nggak gubris, pikir gue udahlah halu gue gitu. Karena kan nggak ada pikiran apa-apa juga bang saat itu. Gue ke toilet, pipis, balik lagi. Itu sapu udah geletak di lantai. Berarti kan beneran ada yang nyapu. Tapi yang gue lihat tadi emang gak ada sosoknya gitu kan yang gue lihat. Tidurlah gue bang. Pas pagi-pagi dibawain sarapan sama Mang Dede sama anaknya. Makanlah kita nih bang. Cerita lah yang semalam gue alamin bang. Oh langsung lu ceritain nih. Iya. Masalah sapu nanya, ini. Iya nanya sama si Mang Dede ini. Iya. Semalam saya lihat sapu mang bergerak sendiri gitu. Di mana gitu? Ini mang di sini. Sapu kan adanya di belakang mang. Terus pas saya lihat itu sapu tuh, waktu saya mau ke kamar mandi itu dia gerak sendiri itu sapunya mang. Tapi setelah saya pipis saya lihat itu sapu udah geletak mang di ruang tamu. Gitu. Dan pagi itu pun emang ada sapu itu bang. Masih ada tuh sapu. Masih ada. Dipindahin sama anak cewek, dipindahin. Ternyata di situ bukan cuma gue doang yang lihat bang. Si Jani ini ngeliat. Tapi kalau si Jani lihat sosoknya bang. Yang dilihat apa tuh Mas Ijan? Sosoknya itu yang nyapu nenek-nenek. Agak bongkok. Nyapu. Si Jani ngiranya tuh dia mimpi. Dia ngeliat, kok dia nenek-nenek nyapu. Saking takutnya dia ya udah tidur lagi gitu. Tapi ternyata ceritanya relate sama gue nih ya kan. Iya. Ternyata gue juga lihat gitu. Tapi kalau gue kan gak ada sosoknya. Kalau dia lihat sosoknya nenek-nenek bang. Itu kejadian jam berapa tuh si itu? Kalau si Jani itu gue nggak tahu bang. Kalau gue pribadi kan jam 2:30, 3-an itu. Karena dia nganggapnya juga masih kayak mimpi ya. Iya itu. Mungkin dia kebangun doang gitu, mau keluar gitu. Udahlah sampai situ, gue ini ngobrol-ngobrol nyantai. Itu intinya ditepis lah sama si Mang Dede tuh. Bilangnya ya udah kali penunggunya mau kenalan gitu. Ya udah intinya kita nggak perpanjang lah bang saat itu. Di situ diceritain lah bang sama Mang Dede nih. Apa aja sih yang bisa kita explore di sini gitu. Iya. Buat liburan gitu, jalan-jalan gitu. Sebenarnya kemarin juga udah dibahas gitu waktu gue baru datang di rumahnya ini. Yang dibahas itu mata air bang. Ada mata air. Kita sebutnya Ciletik. Mata air ini Ciletik. Si Mira pun dulu waktu kecil pernah ke mata air itu. Cuma si Mang Dede bilang semenjak seminggu yang lalu ada perempuan yang meninggal di sana, nggak ada lagi yang berani ke sana, bah. Meninggal gara-gara dicatek ular kobra. Dan jasadnya itu baru ditemuin 3 hari setelahnya. Oh, berarti emang jarang ada orang yang ke situ sebenarnya? Jarang. Ya mungkin warga lokal, ya buat apa kali bang ya ke situ kalau nggak penting-penting banget gitu. Iya, berarti ini bukan tempat wisata resmi yang dibuka pakai tiket gitu? Oh nggak ada bang, nggak ada. Ini benar-benar desa pelosok gitu. Desa pelosok dan ada tempat yang bagus aja di desa itu gitu. Iya. Jadi mungkin di desa-desa lain juga ada apa, misalkan ada sungai, ada apa gitu kan. Iya. Nah kebetulan di sini ada mata air bang, gitu. Nah setelah itu si Mang Dede ini kan cerita kan kalau seminggu yang lalu ada yang meninggal, terus abis itu udah nggak ada lagi warga yang berani ke sana. Nggak tahu nggak berani, nggak tahu apa kali bang ya. Setelah itu Mang Dede balik lagi ke rumahnya. Kita nih bang penasaran lah, bandel bang, yang namanya gimana sih bang ya? Ya saat itu kan pemikiran kita kapan lagi nih kita kesini ya kan? Iya. Ya udah, nggak mikirin ya kalau baru ada yang meninggal gitu, nggak mikirin itu. Emang gue akuin salahnya kita semua gitu, salah gue berempat ini bang. Kita maksain buat tetap kesana. Ke mata air itu? Iya, ke mata air. Tanpa sepengetahuan keluarganya Mang Dede dan Mang Dede sendiri. Tuh gue jalan itu, kondisinya itu siang bang. Siang-siang bolong itu jam 11:30 lah gue jalan tuh. Jam-jam makan siang.
kan kasih tahu gitu arahnya, arah ke sana gitu. Jalan. Nah, gue ke sana itu cuma berbekal apaan, Bang? Ingatannya si Mira ini, dulu kan dia pernah ke sana. Iya. Cuma kan Masih itu 6 tahun ya? Iya, masih 6 tahun, masih kecil, Bang. Jadi ya gimana, Bang ya? Iya. Ya seingetnya aja lah. Tapi kalaupun gue nanya Mang Dede pasti nanti diomelin gitu, Bang, sana ya kan. Ya intinya kita orang nggak mau ngapa-ngapain, cuma pengen tahu doang gitu. Katanya tuh bagus, Bang, airnya tuh biru gitu. Penasaran aja sama Iya, tempatnya. penasaran gitu. Ya udahlah, akhirnya kita jalan, Bang. Si Mira bilang, "Lo sini, bener gak lo sini?" Bener gitu, lo sini. Lo sini. Udah masuk hutan, Bang, hutan-hutan. Memang nggak ada jalan, Bang. Nggak ada jalan, setapak nggak ada. Emang kita nerobos gitu. Nerobos tanaman-tanaman gitu. Sampailah gue di persimpangan, Bang. Bingung dong. Ini kemana nih, kan? Berhenti tuh kita. Kemana nih kita nih? Itu sekitar 15 menit, Bang, jarak itu dari kampung ini. Nah, di situ gue nanya lah sama si Mira. Saya ingat lu kemana dulu? Ya gue lupa. Gue lihat jalanan yang sekarang aja gue bingung. Dulu nggak gini, kata gitu. Ya gimana, Bang, ya udah lama banget soalnya. Nah ya udah, nggak lama ada cewek, Bang, dari arah bawah. Ini kan belokannya nih ada yang ke kanan, ada yang turun ke bawah gini, Bang. Nah ada cewek dari bawah naik ke atas ke arah gua. Si cewek itu pakai baju kaos gitu, Bang, kaos putih gitu, celana inilah, celana kayak celana bahan gitu, warna coklat, cuma jangkis gitu, Bang. Iya kayak gitu. Udah ditanya lah kita mau kemana gitu, mau kemana. Kita bilang, "Teh, kalau ke mata air kemana?" "Itu ke handap gitu, ke bawah gitu." "Oh ke bawah, Teh?" "Iya ke bawah gitu." "Oh makasih, Teh," gitu. "Iya hati-hati ya," gitu. "Iya hati-hati, jalan lah, Bang." Jalan turun, gua ya udah, menurut kita kan kita udah tahu deh kan, udah semangat, Bang, di situ. Sekedar informasi aja, physically cewek ini bener-bener ya biasa aja, Bang, biasa aja. Iya. Kayak warga desa situ lah. Iya, rambutnya panjang dan ya lumayan cakep, Bang, lumayan cakep lah orang itu. Akhirnya kita turun ke bawah, 5 menit kemudian tuh sampai lah. Beneran ternyata, Bang, indah banget, Bagus banget tempatnya. bagus. Jadi itu bener-bener kayak apa, Bang ya? Kayak yang gue lihat tuh kayak hampir danau. Kalau danau itu kan gede, Bang. Dia tuh nggak gede lah, seukuran kolam renang gitu, Bang. Cuma memang bener-bener yang alami, nggak ada bangunan-bangunan apa, nggak ada, Bang. Alami, dan itu biru gitu, Bang. Nah, di situ kita nggak boleh mandi, Bang. Nggak boleh mandi. Bisa mandi, tapi rada ke bawah. Jadi dibuat gitu sama warga sekitar itu kayak alirannya gitu, aliran air gitu, kayak semacam selokan gitu, tapi dari tanah sama batu, kayak parit lah gitu, Bang, agak gede. Nah itu baru bisa mandi di situ. Airnya ngalir dari mata air ini. Jadi kita agak turun dikit, main air lah kita di situ, Bang. Berarti kalau mata air utamanya memang nggak boleh untuk diberenangin gitu. Nggak boleh. Ya mungkin itu salah satu sumber bersih warga kali, kita nggak ngerti juga ya, Bang. Pas lu sampai di mata air ada orang lain nggak? Nggak ada. Kosong. Sunyi banget, cuma ada ya udah suara-suara hewan hutan aja gitu. Iya, pas gue sampai situ ya udah, kita kan kepo nih, Bang, yang namanya ngeliat air ya kan, pengen berenang tadi gitu, cuma karena nggak boleh mandi, ya udahlah kita ke arah parit ini. Parit itu juga lumayan gede kok, Bang, kayak selokan gede gitu. Ya udah kita gitu berendam di situ, mandi kan. Nah itu gue kurang lebih 1 jam lah, Bang, 1 jam. Udah mau jam 1, si teteh yang tadi ketemu sama gue di atas, yang ngasih tahu jalan, turun. Itu si teteh yang tadi gitu, si teteh yang tadi, iya. Dia ngeliat gue, Bang, ngeliat gue pada berendam, dia ngeliat gue, cuma nggak nyapa. Sampailah dia di mata air, jadi posisinya kan di atasan dia, gue di bawah sini. Nah, di sini tuh dia senyum ke kita. Yang gue heran, si teteh ini berenang. Nyebur ke mata air. Nyebur. Loh, gue bilang sama si Mira, "Mir, itu dia boleh berenang, Mir." "Jangan, dari dulu emang gak boleh berenang, udah jangan diikutin, mungkin warga lokal ya kan." Ya udahlah, kita mah cuma ngeliatin aja, Bang. Bener dia berenang, Bang. Bener lah ya, kayak orang berenang mandi-mandi gitu, Bang. Selesailah kita, Bang, selesai berendam. Itu ada dia di situ lagi berenang, gitu. Nah, gue nyapa teteh itu lah, Bang. "Teh, duluan ya, Teh, ke atas," gitu. "Makasih, Teh, udah dikasih tahu," gitu. Dia cuma senyum doang, Bang. Udah kita naik lah, Bang, ke atas. Naik ke atas, sampai lah kita di rumah singgah tadi kan, rumah singgahnya ini, rumah si bibinya Mira. Di situ nggak lama si Mang Dede dateng. Mang Dede dateng gitu, Bang. Nanya, "Habis pada dari mana?" gitu. "Habis pada dari mana?"
kok basah gitu. Kita cerita lah bang. Ngaku nih. Nah aku habis dari mata air, loh ke mata air, kok nggak bilang mamang gitu ya kan? Emang tahu jalannya? Tahu bang, ini buktinya kita berendam di sana gitu. Oh tahu jalannya, iya. Soalnya jalannya susah gitu, pasti kalau bukan orang lokal susah namanya gitu. Emang ada yang ngasih tahu atau nanya-nanya ke warga? Nggak ketemu warga sih mang, cuma ketemu sama tete-tete tadi di sana di persimpangan sana gitu. Tete-tete perempuan, iya perempuan gitu. Ada perempuan di sana gitu. Ada. Setahu mamang udah nggak ada yang berani gitu semenjak seminggu lalu ada yang meninggal gitu. Nah buktinya ada gitu. Kita bilang kan buktinya ada mang gitu kan. Itu kita ke mata air itu sampai karena dikasih tahu gitu arahnya. Barulah ditanya sama mamang, perempuannya kayak gimana gitu. Sebutin lah sama kita ciri-cirinya, rambutnya panjang, pakai kaos putih, celana coklat gitu kan, gini-gini. Terus ketika kita udah sebutin ciri-cirinya, langsung lah bilang si mamang, itu masih ini gitu. Si Mang Dede nyebutin nama. Lah kita tanya, siapa mang gitu kan, siapa? Itu yang udah meninggal kemarin gitu, seminggu yang lalu. Itu yang digigit sama ular kobra. Kamu lihat di mana? Di sana mang. Yang bener mang, itu dia yang ngasih tahu kita. Kita ya jadi Mang Dadinya nggak percaya, kita juga nggak percaya gitu. Karena bener-bener apa bang? Bener-bener ya wujud orang asli. Nggak ada tanda-tanda kayak dia pucat atau gimana, nggak ada. Iya. Karena biasanya kalau yang ditampilkan sosok biasanya menyerupai ya. Itu biasanya kan kelihatan kayak pucat atau gimana gitu. Ini kayak orang biasa aja. Setidaknya ya adalah tanda-tanda yang agak aneh gitu. Ini ini janggal gitu. Iya, ini enggak. Akhirnya si mamang itu yakinin, orang kayak gini kan, gini kan, gini. Bener, semuanya bener yang kita lihat. Iya itu sih ini. Langsung panik kita semua. Si mamang sih gak ngomelin, cuma kayak gimana ya, kita langsung kita berasa sendiri gitu, kayak ngerasa kualat gitu. Ngerasa kuat, udah dibilangin kalau kemana-mana minta temenin si mamang, ini enggak gitu kan. Ya mungkin janggalnya ketika si teteh itu turun lagi ke bawah kali itu. Iya. Gerak-geriknya agak janggal tuh dibanding yang pertama tadi. Iya. Itu karena dia juga disapa pun diem doang, cuma senyum doang. Dan itu berenang. Kan yang kita tahu nggak boleh berenang. Nggak boleh berenang. Iya di situ. Tapi dikasih tahu nggak sama Mang Dede ya? Iya Mang Dede. Itu perempuannya dipatok ularnya pas lagi berenang atau pas gimana gitu? Oh enggak. Enggak. Gitu. Intinya dia cuma ceritanya itu dibilangnya ada yang meninggal seminggu yang lalu gitu, dipatok ular. Terus baru temuin jasadnya itu 3 hari setelahnya. Jadi nggak cerita posisi ditemuinya di mana enggak. Oh iya. Jadi saya kurang tahu lah. Karena kita takut kan, ngerasa gimana gitu ya kan. Nggak berani lah tidur di situ, di rumahnya Bibinya Mira, nggak berani. Kita minta temenin Mang Dede nginep di situ. Mang Dedenya nggak bisa, katanya malamnya mau ada apa gitu. Mang Dede nyuruh lah Teh Ica anaknya nemenin kita gitu. Ya udahlah, setidaknya ada yang nemenin gitu bang ya. Udah, intinya malam itu Teh Ica nginep di situ bang. Nah, udah di situ aman-aman aja malam itu. Nggak ada lagi penampakan apa, nggak ada. Aman di situ sampai besok paginya, masuk ke hari Kamis. Di sinilah bang awal mula yang aneh-aneh itu terjadi bang gitu. Jadi hari Kamis itu kita nanya sama Teh Ica, selain mata air kita bisa kemana lagi nih? Si Mang Dede kemarin sempat bilang mau ke sungai, di bawah ada sungai gitu. Di bawah ada sungai. Jadi sungai itu ada dua bang. Sungai yang satu ini yang deket ada jembatan penyeberangannya itu sungai yang gede bang, sungai gede. Tapi itu ya udah nggak inilah bang, udah nggak terlalu jernih lah. Iya. Biasa digunakan untuk warga setempat lah. Tercemar lah ya. Ya udah ya untuk apa segala macam. Tapi nggak sekotor di Jakarta gitu. Sudah pasti. Kalau Jakarta tuh hitam aja. Iya kayak gitu. Nah kayak gitu tuh udah tuh bang. Kita ke sungai ini. Nah nanyalah sama si Teh Ica, Teh kalau di sungai boleh berenang? Boleh gitu. Sana mau bebas. Diceritain lah sama Teh Ica ini. Kalau sungai yang mau kita datengin itu lumayan agak jauh bang. Jaraknya itu 20 menit kalau kita jalan kaki itu lewat pematang sawah. Tapi ya beneran emang bagus. Ya udahlah kita jalan ke sana. Jalan itu kondisi juga udah siang itu bang. Udah siang lah. Kita pokoknya mainnya siang.
Jalan tuh siang-siang. Pas gue mau turun itu, jalanan turun gitu bang, jalan turun tanah. Ada yang buat gue agak aneh gitu bang. Gue ngeliat satu pohon gede, gue nggak tahu itu pohon apa namanya. Itu dikainin, dililitin kain. Kayak pohon-pohon di Bali gitu bukan? Iya betul. Cuma kalau di Bali itu kan kainnya hitam putih. Iya. Ini merah. Merah. Di bawahnya itu sajen. Nah gue bilang ini apa nih, bilang gitu kan. Cuma ya udah cuek. Gue nggak berani nanya juga sama Teh Ica saat itu karena gue lagi lewat situ kan. Selama perjalanan gue turun mau ke sungai ini, baru lihat ada rumah lain yang beton juga gitu bang. Iya baru beberapa. Yang di atas kan banyak kan bilik, yang ke bawah-bawahnya baru gitu. Nah gue nih pas turun itu bang, nyebrang nih lewat jembatan penyeberangan, bisa buat motor bisa buat orang. Tapi jembatannya goyang bang. Jadi jembatan dari bus cuma goyang, kalau kita injek tuh goyang gitu. Wah ngeri kan kita nih, ngeri. Wah bingung gitu. Takut jatuh. Sedangkan sungainya tuh lebar gitu. Bawahnya tuh orang pada nyuci, pada apa. Rame lah tuh di bawah bang. Kayak udah, gak apa-apa kata gitu, gak apa-apa. Udah kita jalan lah pelan-pelan sana. Sampai akhirnya kita udah nyebrang. Tibalah di bawah tuh bang, satu kampung yang menurut gue tuh, itu rame. Itu baru kampung, yang di atas bukan. Itu baru kampung. Gue ketemu ada orang dagang di warung gitu, kecil-kecilan ketemu apa gitu, banyak tuh bang situ. Gue lewatin tuh bang kampung, wah udah jalan, sampai akhirnya gue ke arah perkebunan lagi, masuk ke arah hutan, lewat pematang sawah itu yang dibilangin bang, potong sawah itu jauh tuh bang, pematang sawah lewat, barulah sampai di sungai yang dituju ini. Pas kesana bang, ya agak kaget gitu bang. Kagetnya karena bersih banget. Iya bersih lah. Dan seneng bang kita ya. Wah di sini baru boleh berenang nih. Berenang lah kita bang. Jebret berenang situ. Tiba-tiba si Mira misah sendiri. Terus dia tuh nyelam. Si Mira tuh nyelam. Lama bang, nyelam tuh lama, hampir semenit. Mira mana gitu. Carilah sama kita tuh. Tadi kan dia arahnya sana. Carilah bang. Set sana. Mira itu nyelam ke bawah bang. Oh. Nah balik lagi ke atas bang. Dia ngasih tahu kalau dia dapat liontin. Dari dasar sungai? Iya, yang dia udah lihat katanya. Dia udah lihat dari dia berenang di area itu, dia udah lihat. Dan dia penasaran. Iya. Diambil sama dia, nyelam. Dan itu lumayan dalam bang. 2 meter lah. Si Mira tuh berenang dalam gitu. Si Jani sama si Angga ini gak notice bang. Kayak ini liontin nih bukan sembarang liontin. Gak notice. Kalau gue notice dari mana bang? Secara bang, liontin itu kan ada rantainya tuh bang ya, buat ikatnya itu. Itu menurut gue udah bukan rantai zaman sekarang. Ya gue baru pertama kali ngeliat kalung tuh rantainya kayak gitu. Bagus bang, bagus. Bukan yang serem atau gimana, bagus. Rantainya bagus. Nah di sini nih ada batu kecil warna merah, merahnya agak keping-pingan. Itu kayak zaman dulu mungkin, rantainya itu kayak rantai zaman dulu gitu kali kalungnya. Iya, cuma untuk sekarang nggak ada bang. Itu mungkin nggak ada lah zaman ini gitu. Intinya aneh aja, gue liatnya aneh. Ini kayak bukan kalung sembarangan nih. Nah, barulah kita ngasih tahu Teh Ica. Sontak pertama kali Teh Ica ngeliat itu kaget bang. Kamu nemu di mana Mir gitu? Nemu di sana Teh gitu. Di bawah itu ke ketindian batu tadi Mir ambil gitu. Terus gimana Teh? Di bawah nggak? Kita gambling gitu kan, mau bawa apa enggak? Cuma si Mira mau bawa. Intinya seneng lah, dia tertarik banget gitu. Akhirnya selesai mandi, naik bang, kita naik itu balik lagi lewat pematang sawah tuh, mau arah pulang lah. Singkat cerita, gue sampai ke rumahnya bibinya Mira ini udah menjelang asar bang, sampai situ. Liontin ini dikip sama Mira dan nggak kita bahas-bahas lagi apa-apa, nggak, udah. Ya udah, pikir kita ya itu Mira yang nemu buat Mira gitu. Cuma kayak hal sepele aja gitu, iya. Ketemu bareng di jalan gitu aja. Iya. Cuma ya kesan pertamanya aja bang, menurut gue agak aneh gitu. Ya udah, abis itu udah tuh menjelang malam bang, kalung itu dipakai sama Mira. Si Teh Ica tuh sore tuh dia pulang dulu ke rumahnya, nyiapin makanan, malamnya baru ke situ lagi. Kita makan di situ bang, kan. Nah pas makan itu si Mira pakai kalung. Nah kita semua notice. Cakep loh Mir, pantas gitu loh pakai itu, pantas gitu, kayak jadi kayak perhiasan bagus gitu bang. Udah kayak gitu, udahlah selesai makan, biasa kita mau istirahat bang. Kondisinya itu gue di kamar,
Terus si Angga itu di ruang tamu sendirian main handphone. Nah, cewek-cewek ini di kamar. Dia bertiga satu kamar, jadi satu kamar gitu. Itu sekitar jam 9:30 malam, Bang. Itu udah hening. Nah, itu malam Jumat kondisinya, Bang. Iya, di situ jadi kan ada larangan, Bang. Jadi si Bang Deddy ini sempat ngasih tahu, Bang, nanti kalau malam Jumat jam 10 ke atas itu nggak boleh keluar sampai subuh. Apapun yang terjadi. Itu udah tradisi desanya atau gimana tuh? Iya, itu kayak semacam udah aturan lah. Iya. Aturan. Yang kita nggak tahu kalau dilanggar tuh bakal jadi apa, kita nggak tahu awalnya. Nah, jadi ini kondisinya itu Bang, jam 9 setengah 10 itu udah mulai mau istirahat lah. Yang lain tuh. Gue di kamar belakang, si Angga ini di depan. Gue tiba-tiba denger suara pintu digedor-gedor, Bang. Duh, gitu, kenceng, Bang. Itu keulang 2 kali. Duh, gitu. Duh. Si Angga tahu. Gue juga jalan keluar. Itu siapa? Mang Dede kali. Gue bilang gitu, enggak, bukain Mang Dede kali. Si Angga takut. Jangan, katanya gitu. Gue takutnya bukan Mang Dede. Lu aneh-aneh aja lu gitu. Kita lihat jam, belum jam 10 kan. Berarti masih bisa ada yang keluar gitu kan. Secara logika. Ya udahlah. Udah nggak, bukain aja Mang Dede kali. Nah udah. Duduklah gue, Bang, di kursi. Jalan situ. Si Angga buka pintu, Bang. Brak. Nggak ada orang. Dia sampai keluar, Bang. Apa ngeliat kanan kiri gitu. Nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa, Bon, gitu. Hah? Masa sih? Ya bener-bener siapa? Nggak tahu siapa. Yaudah, tutup lagi. Ketika si Angga masuk, mau nutup pintu, Bang. Baru mau nutup begini, Bang. Si Angga mental, Bang. Itu mentalnya sekitar 2 meter, 3 meter, Bang. Ke depan apa ke dalam rumah? Ke dalam. Keseret gitu, Bang. Keseret. Jatuh. Gue kaget dong, Bang. Nah, pintu itu belum sempat ditutup, Bang. Jadi ketika dia mau tutup, kayak mental gitu. Dan gue lihat, Bang. Angga mental itu gue lihat. Jadi kayak orang ditendang gitu, Bang. Tendang kenceng, jebret gitu. Kayak mental gitu, Bang. Nah, gue langsung sontak kan. Langsung refleks. Weh, Kak, lu kenapa gitu kan? Pas bangun, muntah darah, Bang. Gila. Batuk gitu. Gue gak tahu kenapa gitu. Darah. Gue panggil anak cewek. Tolong nih. Si Angga tolongin. Keluar anak cewek. Nah, udahlah. Angga kenapa? Ini Angga buka pintu tadi. Pas mau tutup lagi kayak gini. Nah, udah tuh. Dan lucunya lagi, Bang. Ternyata anak cewek itu bertiga. Gak ada yang denger, Bang. Ada yang ketok-ketok. Gak denger gedoran itu? Iya, padahal kamar mereka tuh ya deket ruang tamu. Dan kenceng banget bunyinya. Iya, gue di belakang kedengeran, Bang. Kan lucu ya? Gue bilang, wah gak beres nih. Tapi, udah. Akhirnya kan kita kasih minum tuh, udah, Bang. Gak banyak tuh darah, cuma sedikit doang lah di tangan gini. Udah, akhirnya kita duduk. Yuk kita ngumpul nih, Bang. Kita ngumpul di ruang tamu nih. Pintu udah kita tutup. Kita ngumpul di ruang tamu nih berlima. Di situ si Angga bilang, gue kok aneh ya? Gue kayak didorong angin, cuma tuh anginnya kenceng banget, kata dia gitu. Tapi padahal gue keluar tadi ngeliat gak ada apa-apa. Barulah kita panik, Bang, ya kan. Kita lagi ngobrol, intinya udah kita lupain lah, Bang, gitu. Kita gak mau bahas lah intinya, takut gitu. Kamarnya anak cewek, Bang, jendelanya itu kebuka, Bang. Gubrak, gitu, Bang. Kebuka. Padahal udah dikunci. Tapi bisa kebuka. Kita pada panik dong. Wih, tuh jendela kenapa tuh begitu, kan? Gak ada yang berani. Akhirnya gue lah beranikan diri gitu, Bang. Ya gue inisiatif lah. Gue tutup nih, Bang. Gue pegang lah. Pas gue datang tuh udah berhenti tuh, Bang. Iya, jendela itu berhenti, kebuka gini. Nah pas gue mau tutup, gue aneh. Gak ada angin, Bang, di luar. Kondisinya lagi gak ada angin kenceng lah. Angin, gak ada. Burak gitu kan, balik lagi burak gitu. Ini berulang kali, gubrak gitu. Akhirnya kita tutup, Bang. Gue tutup nih, jebret. Udah tutup. Balik lagi gue ke ruang tamu. Panik kan. Terus gimana nih? Anak-anak yang lain bilang, panggil Mang Dede aja. Cuma si Teica bilang, kalau bapaknya udah tidur jam segitu biasanya. Udah jam 9 juga udah tidur bapaknya tuh. Kan gak enak juga, Bang, ya. Kondisi juga itu udah mau jam 10. Kan gak boleh keluar gitu, ya udah. Tiba-tiba, Bang, itu udah lumayan lama, Bang. Sekitar jam 11:30-an lah, Bang. Dari luar, Bang, kedengeran suara pasukan rame banget, Bang. Pakai kuda. Ada suara kuda, Bang. Kubrak. Nah, Teica ngomong, kenapa gak boleh keluar? Nih, kalian dengerin. Berarti warga situ udah sering ngedenger suara itu mungkin ya? Iya, mungkin, Bang. Itu tuh kayak suara pasukan gitu, Bang. Terus juga ada beberapa suara kuda gitu. Gitu. Kuda melengking gitu, Bang, ya. Suaranya.
Waduh serem banget. Angga sama gue juga penasaran bang. Apa sih? Lihat yuk dari jendela. Kata Teica jangan dilihat, nggak boleh. Oh, emang dilarang juga buat ngeliat keluar? Iya, bisa-bisa nanti sakit atau kenapa lah gitu bang. Sawan mungkin. Iya. Misalnya. Terus juga kadang kalau kita lihat di luar nggak ada apa-apa bang, cuma suara aja. Gitu. Terus suara itu lama bang, kayak gimana ya? Mereka kayak beraktivitas lah bang di luar sekitar daerah itu tuh bang. Rame gitu bang, suara pasukan berkuda gitu. Kejadian berlangsung sampai jam 1-an. Di sini bang, kita putusin buat tidur lah. Suara itu pergi, mau tidur lah kita. Baru aja bang, cewek-cewek pada masuk kamar. Gue sama si Angga baru mau masuk kamar ke belakang. Tiba-tiba bang, itu dari atap rumah bang, ada suara kayak suara petasan gitu bang. Tahu gak sih bang, petasan tembak yang mahal gitu bang, yang 5 shoot tuh. Iya, kayak ditembakin ke atap rumah bang. Duar gitu bang, duar gitu. Kayak kejatuhan meteor bang, sampai goyang gitu bang. Panik kita semua kan teriak-teriakan. Wah kenapa nih, kenapa? Kamu keluar, ngumpul lagi bang di ruang tamu. Ini kenapa ya kan, kenapa? Oh itu lama bang, sekitar 10 menit. Duar ya bang. Panik kita bang, pada nunduk bang. Kita nggak tahu ada apa. Situ gue nanya, teh emang kayak gini terus teh? Gitu kalau malam Jumat? Enggak tahu lah, intinya juga dia panik gitu. Dia juga baru pertama kali kayak gitu bang. Takut gitu bang. Duar, suara itu parah bang. Wah nggak tahu dihujanin apa itu gue bang. Gue pada tiarap kita ngumpet di bawah kursi itu bang. Ngumpet juga gitu. Itu suara itu berhenti, itu udah mau jam 2:30 tuh bang. Mau berhenti tuh bang. Suara itu hilang. Tiba-tiba si Mira kejang bang. Setelah suara itu hilang? Iya. Mira kejang-kejang bang. Dia kejang-kejang gitu kan, kejang-kejang. Matanya itu pandangan ke atas. Kejang-kejang gitu bang. Gubrak. Oh kita panik bang. Kenapa nih Mira nih kan? Mira kenapa gitu kan? Itu tuh berlangsungnya lama bang. Sampai setengah jam juga kita diemin masih kayak gitu. Tapi bukan kayak kesurupan atau gimana? Bukan, kejang-kejang bang gitu. Kayak orang sakit step gitu ya? Iya, cuma itu lebih kenceng bang getarannya. Buak gitu bang, kayak kebanting-banting gitu bang. Karena kita takut bang gimana. Akhirnya gue bilang ke Teh Ica, teh panggil Mang Dede aja teh. Takutnya kenapa-napa ini si Ica gitu kan, panggil Mang Dede. Si Teh Ica bilang, ini belum subuh nggak boleh keluar gitu, nggak boleh keluar. Ya gimana bang ya kan? Akhirnya gue diemin 5 menit, 10 menit. Ya nggak bisa bang. Ya nggak bisa kalau tetap diem kayak gitu. Gue takut. Iya gue takut si Mira kenapa-napa bang. Kalau lewat kita nggak tahu kan dia kenapa gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue ajak lah si Angga. Nggak udah ya nggak. Lu sama gue ke rumah Mang Dede. Diomelin. Jangan Bon, jangan kata Teh Ica gitu. Jangan ada yang keluar gini-gini. Teh ini gimana ya udahlah. Kalut gitu. Terus Teh Ica bilang gini. Ya udah kalau manggil Mang Dede panggil gitu. Panggil tapi cowok satu ada yang di sini gitu, jangan cewek semua di sini gitu. Nah gue di cowok cuma berdua sama si Angga bang. Akhirnya si Angga gue suruh lah, enggak, udah lu tunggu sini, biar gue sama siapa gitu kan. Nah gue ngajak bang, Teh Ica sama Tete aja ke sono. Teh Ica nggak berani, nggak mau dia, nggak berani, benar-benar nggak berani ngelanggar kali dia bang aturan itu. Akhirnya Jan berani nggak? Udah yuk berani ayo. Takut si Mira kenapa-napa gitu kan? Ya udahlah. Akhirnya gue keluar bang, gue keluar lari. Sumpah bang. Di episode berikutnya. Belum nyampe rumah Mang Dede bang, ada Banaspati bang. Lewat bang, kayak seakan-akan kayak nggak ngebolehin gue lewat gitu bang. Di situ ternyata sukmanya Mira diangkat, ibarat katanya sukmanya disandra. Gak lama Ki Bongdas suruh buka pintu lah bang. Ternyata ada sosok kijang yang dimana pakai mahkota. Di tengah mahkotanya itu ada batu mustika yang sama kayak di kalungnya.